Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita kembali bersyukur kita boleh merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari bersama-sama kita berserah kembali dalam pimpinan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berserah di dalam waktu perenungan kami ini, kiranya kami kembali boleh mengerti di dalam kebenaran firman Tuhan, belajar di dalamnya, dan tetap setia melakukan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, banyak orang-orang yang berasumsi bahwa orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang sudah mempunyai kualitas tertentu dalam dirinya. Karena mereka ini adalah orang-orang yang komit, yang konsisten, bahkan yang pintar di dalamnya. Dan orang-orang berasumsi bahwa mereka hebat karena hal itu. Namun itu bukanlah suatu kebenaran. Semua pribadi yang hebat yang kita ketahui sesungguhnya adalah manusia biasa seperti kita juga. Setiap kita memiliki kisah masing-masing bagaimana kita mengambil keputusan yang mengubah hidup kita. Dan hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Matius pasal yang ke-20, ayat pertama hingga ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Injil Matius pasal 20, ayat 1 sampai 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam teks yang boleh kita baca, di sini Tuhan Yesus mengajar dalam perumpamaan tentang relasi seorang pemilik kebun anggur dengan para pekerjanya. Perumpamaan ini berkaitan dengan kejadian sebelumnya di pasal 19. Ada orang kaya muda yang sulit masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa demikian? Karena orang kaya ini cenderung terikat pada hartanya di dunia. Dia tidak rela meninggalkan semuanya itu
hanya untuk mengikut Tuhan dan memperoleh hidup kekal. Kemudian salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus memberikan pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Dia mengatakan ayat yang ke-27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Memang Tuhan menjawab di ayat selanjutnya akan memperoleh hidup kekal. Dan di dalam perumpamaan yang boleh kita renungkan bersama pada hari ini juga menjawab pertanyaan dari Petrus itu sendiri. Diceritakan di dalam perumpamaan itu, di mana pagi-pagi benar pemilik tanah kebun anggur itu keluar dan mencari para pekerjanya. Ia sepakat dengan para pekerjanya itu mengenai upah sedinar sehari selama mereka bekerja selama 12 jam. Dan semuanya menikmatinya. Tetapi pemilik kebun anggur ini selalu keluar pada jam 6 pagi, 9 pagi, 12 siang, jam 3 sore, jam 5 sore untuk mencari para pekerja. Ternyata dia menemukan ada yang masih nganggur, lalu segera memberikan pekerjaan bagi mereka untuk bekerja di tempatnya. Tibalah waktu penerimaan upah. Seharusnya pekerja yang jam pertama itu mendapat upah diluan. Tetapi ini yang jam terakhir bekerja, dia yang mendapat upah diluan. Lalu para pekerja yang lainnya mulai bersungut-sungut kepada tuan itu. Mereka berkata di ayat ke-12, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Mereka merasa tidak adil dengan keputusan yang telah diberikan oleh tuan ini, memberikan upah diluan kepada pekerja yang terakhir. Sebenarnya pemilik kebun anggur ini bukannya tidak adil, tetapi kita bisa lihat di ayat yang ke-15. Tergantung dirinya, pemilik tersebut memberikan upah itu kepada siapa diluan. Di dalam perumpamaan ini, Tuhan menekankan poin yang berkata seperti ini. Orang yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Apa pesan dan maksudnya? Sebenarnya hal ini menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus. Ia menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Ada sedikit kesombongan di dalam dirinya Petrus. Apakah kita juga seperti Petrus yang melakukan hal yang sama? Menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Kecenderungan kita merasa kalau kita sudah melakukan lebih banyak bagi Tuhan daripada orang-orang di luar sana yang mungkin kita anggap mereka malas, tidak mau pelayanan, ataupun tidak mau mengikut Tuhan. Di dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus mau menegur dengan keras hati yang sombong dan merasa puas diri di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kita semua, orang percaya, tidak peduli berapa lama kita melayani di dalam hidup ini, kita semua akan menerima upah yang sama, yaitu hidup kekal di dalamnya. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita boleh belajar bersama untuk tidak menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita mengabaikan orang-orang di luar sana yang mungkin memiliki minat atau hati untuk melayani. Kiranya kita boleh mengajak mereka dekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, memampukan kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Amin.